Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Maulida Cintapani, NIM 1950 50 11 11 007 dari program studi statistika akan mempresentasikan artikel ilmiah bahasa Indonesia yang telah saya buat dengan judul Analisis Pengaruh Inflasi dan Indeks Harga Konsumen terhadap nilai ekspor non-migas di Indonesia pada tahun 2019. Latar belakang. Setiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya Indonesia. Keunggulan yang dimiliki Indonesia adalah memiliki potensi ekspor yang cukup baik, karena Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dengan demikian, Indonesia memiliki peluang yang cukup besar dalam mendapatkan keuntungan dengan cara ikut andil dalam menjalankan perdagangan internasional. Ekspor adalah suatu kegiatan mengirim barang dagangan ke luar negeri. Ekspor mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian suatu negara. Ekspor merupakan salah satu sumber utama devisa negara. Berdasarkan data dari BPS, nilai ekspor non-migas Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2018 sampai dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Pada tahun 2015, nilai ekspornya sebesar 131,791,9 juta dolar. Pada tahun 2016 sebesar 132,028,5 juta US dollar. Dan pada tahun 2017 sebesar 153,83,8 juta dolar. Dan pada tahun 2018 sebesar 162,841 juta dolar. Namun terjadi penurunan nilai ekspor non-migas di Indonesia pada tahun 2019, yaitu sebesar 155,893,7 juta dolar. Hal inilah yang menjadi alasan saya untuk melakukan penelitian ini. Rumusan masalah penelitian ini ada 4. Yang pertama, bagaimana pengaruh indeks harga konsumen secara simultan terhadap nilai ekspor non-migas Indonesia pada tahun 2019. Yang kedua, bagaimana pengaruh inflasi secara parsial terhadap nilai ekspor non-migas Indonesia pada tahun 2019. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh indeks harga konsumen secara parsial terhadap nilai ekspor non-migas Indonesia pada tahun 2019. Dan yang keempat, berapa besar pengaruh inflasi dan indeks harga konsumen terhadap nilai ekspor non-migas di Indonesia pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui pengaruh inflasi dan indeks harga konsumen secara simultan terhadap nilai ekspor non-migas Indonesia pada tahun 2019. Yang kedua mengetahui pengaruh inflasi secara parsial terhadap nilai ekspor non-migas Indonesia pada tahun 2019. Dan yang ketiga mengetahui pengaruh indeks harga konsumen secara parsial terhadap nilai ekspor non-migas di Indonesia pada tahun 2019. Dan yang keempat mengetahui besar pengaruh inflasi dan indeks harga konsumen terhadap nilai ekspor non-migas Indonesia pada tahun 2019. Manfaat penelitian ini ada 3, yaitu memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai ekspor non-migas Indonesia pada tahun 2019. Yang kedua, memberikan informasi tentang pengaruh inflasi dan indeks harga konsumen terhadap nilai ekspor non-migas Indonesia pada tahun 2019. Dan yang ketiga, dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Lalu kita masuk ke tinjauan pustaka, yaitu di sini terdapat 3 penelitian terdahulu. Yang pertama ada disusun oleh Muhammad Rifai pada tahun 2007 dengan judul Analisis Pengaruh Nilai Tukar dan Inflasi terhadap Nilai Ekspor Non-Migas Jawa Timur tahun 1993 sampai 2007. Didapatkan hasil inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai ekspor non-migas. Yang kedua, disusun oleh istri Sita Larasati dan Made Kembar Seribudi pada tahun 2018 dengan judul Pengaruh Inflasi dan Kurs Dolar AS terhadap nilai ekspor alas kaki Indonesia ke Cina. Dan mendapatkan hasil inflasi secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai ekspor alas kaki Indonesia ke Cina tahun 1997 sampai 2016. Dan yang ketiga disusun oleh Desak Putu M.E. Juliantari dan Nyoman Sinar Setiawina dengan judul Analisis Pengaruh Kurs Dolar Amerika Serikat, Inflasi dan Penanaman Modal Asing terhadap Nilai Ekspor Makanan dan Minuman di Indonesia. Didapatkan pula hasil
Secara parsial, inflasi tidak berpengaruh terhadap ekspor makanan dan minuman. Lalu kita masuk ke landasan teori. Yang pertama, inflasi. Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Berdasarkan definisi tersebut, kenaikan tingkat harga umum yang terjadi sekali waktu saja tidak dapat dikatakan sebagai inflasi. Ada 3 komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan terjadi inflasi. Yang pertama yaitu adanya kecenderungan harga-harga meningkat. Yang kedua, ada kenaikan tingkat harga tersebut berlangsung secara terus-menerus. Dan yang ketiga, tingkat harga yang dimaksud di sini adalah tingkat harga secara umum. Laju inflasi merupakan gambaran harga-harga. Harga yang melambung tinggi tergambar dalam inflasi yang tinggi, sementara itu harga yang relatif stabil tergambar dalam angka inflasi yang rendah. Suatu kenaikan harga dalam inflasi dapat diukur menggunakan indeks harga. Terdapat beberapa indeks harga yang dapat digunakan untuk mengukur laju inflasi, antara lain Consumer Price Index atau CPI, yang kedua Producer Price Index atau PPI, dan yang ketiga ada Gross National Product atau GNP. Inflasi memiliki pengaruh buruk bagi ekspor, dikarenakan jika inflasi di suatu negara meningkat, maka akan menyebabkan ekspor menurun, yang nantinya juga akan menyebabkan devisa negara menurun. Inflasi memiliki hubungan negatif dengan ekspor. Ketika terjadi inflasi, maka harga komoditi akan meningkat. Peningkatan harga komoditi tersebut disebabkan oleh produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu komoditi menghabiskan banyak biaya. Harga komoditi yang mahal akan membuat komoditi tersebut tidak dapat bersaing di pasar internasional. Yang kedua, yaitu ada variabel indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen adalah angka indeks yang menggambarkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum pada suatu periode tertentu. IHK juga dapat diartikan sebagai ukuran rata-rata perubahan harga barang dan jasa pada periode tertentu. Indeks harga konsumen merupakan indikator umum di dalam tingkat inflasi di Indonesia yang dapat dihitung dan diumumkan ke publik setiap bulannya oleh BPS. IHK memberikan berbagai informasi mengenai perkembangan rata-rata perubahan harga sekelompok barang atau jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh rumah tangga dalam suatu kurun waktu tertentu. IHK adalah salah satu sektor ekonomi yang dianggap penting. IHK digunakan sebagai pertimbangan untuk penyesuaian gaji, upah, uang pensiun, dan kontrak lainnya. Lalu ada variabel ekspor. Ekspor adalah berbagai macam barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri lalu dijual ke luar negeri. Secara garis besar, komoditas ekspor di Indonesia terdiri atas 2 komponen, yaitu ekspor migas dan ekspor non-migas. Ekspor non-migas sendiri dibagi menjadi 3 sektor besar, yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor pertambangan, dan lainnya. Kegiatan ekspor dinilai mampu meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, sehingga dapat dikatakan secara tidak langsung ekspor menjadi mesin pertumbuhan di negara berkembang, contohnya seperti di Indonesia. Ngohuo dan Makole pada tahun 2013 berpendapat bahwa fluktuasi yang terjadi pada tingkat ekspor dapat terjadi karena beberapa faktor yang terkait mengenai ekspor, antara lain pendapatan, harga barang, investasi, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat untuk usaha yang terkait. Yang selanjutnya ada analisis regresi berganda. Analisis yang memiliki variabel bebas lebih dari satu disebut analisis regresi berganda. Analisis regresi linier berganda memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memasukkan lebih dari satu variabel bebas. Hingga K, di mana banyaknya K kurang dari jumlah observasi. Sehingga model regresi linier berganda untuk sampel berukuran K dapat ditentukan sebagai berikut. Lalu kita masuk ke metode penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini merupakan data nilai ekspor non-migas pada tahun 2019, data laju inflasi pada tahun 2019, dan data indeks harga konsumsi pada tahun 2019. Lalu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
saya peroleh dari website resmi Badan Pusat Statistik. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi pustaka. Untuk memperoleh data yang dapat menunjang penelitian ini, maka dilakukan riset pustaka baik dari buku maupun jurnal serta publikasi Badan Pusat Statistik yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti, yaitu laju inflasi, indeks harga konsumen, dan nilai ekspor non migas pada tahun 2019. Lalu teknik analisis data pada penelitian ini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu analisis deskriptif, yang kedua ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Lalu yang ketiga ada analisis regresi berganda, yang pada penelitian ini terbentuk model seperti berikut. Lalu yang keempat ada pengujian hipotesis penelitian yang akan diuji dengan uji F dan uji T, dan yang terakhir ada koefisien korelasi. Lalu kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ada hasil analisis deskriptif. Di tabel ini dapat dilihat bahwa setiap variabel memiliki perbedaan. Pada variabel inflasi didapatkan nilai minimum minus 0,27 dan nilai maksimum 0,68 dengan rata-rata 0,2233. Sedangkan pada variabel IHK didapatkan nilai minimum 135,72 dan nilai maksimum 139,07 dengan rata-rata 137,6025. Lalu ada variabel nilai ekspor non migas dengan nilai minimum 11.049,2 dan nilai maksimum 14.021,5 dan dengan rata-rata 12.991,1417. Lalu kita akan masuk ke mengetahui jawaban pengaruh inflasi dan indeks harga konsumen secara simultan terhadap nilai ekspor non-migas di Indonesia pada tahun 2019. Yang pertama-tama kita harus melakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu. Yang pertama ada uji normalitas yang kita uji dengan uji Kolmogorov-Smirnov dengan H0 data tidak berdistribusi normal dan data berdistribusi normal. Dengan bantuan SPSS kita dapatkan statistik uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,2. Nilai statistik uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar daripada alfa, maka didapatkan keputusan H0 diterima yang artinya dengan selang kepercayaan 95% sudah cukup bukti bahwa data yang digunakan pada penelitian ini berdistribusi normal. Lalu yang kedua ada uji heteroskedastisitas. Dengan H0 tidak terjadi heteroskedastisitas dan H1 terjadi heteroskedastisitas. Dengan SPSS kita dapatkan nilai koefisien Reng-Spearman sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, nilai koefisien Reng-Spearman pada setiap variabel memiliki nilai lebih besar daripada alfa, maka didapatkan keputusan H0 diterima, yang artinya dengan selang kepercayaan 95% sudah cukup bukti bahwa data yang digunakan pada penelitian ini tidak mengalami heteroskedastisitas. Yang ketiga ada uji multikolinearitas, dengan H0 tidak terjadi multikolinearitas dan H1 terjadi multikolinearitas. Dapat dilihat pada tabel ini, nilai FIF pada masing-masing variabel kurang dari 10, sedangkan nilai toleransi pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,1. Maka didapatkan keputusan H0 diterima. Artinya dengan selang kepercayaan 95% sudah cukup bukti bahwa data yang digunakan pada penelitian ini tidak mengalami multikolinearitas. Lalu yang terakhir ada uji autokorelasi, dengan kita uji dengan uji Durbin-Watson. Dengan H0 tidak terjadi autokorelasi dan H1 terjadi autokorelasi. Dengan bantuan SPSS kita dapatkan nilai uji Durbin-Watson 1,814. Data dapat dikatakan tidak mengalami autokorelasi jika DU lebih kecil daripada Durbin-Watson, lebih kecil dari 4 min DU. Dengan banyaknya variabel 2 dan banyaknya data 12 diperoleh nilai DU 1,68 dan nilai DL 1,571 dari tabel Durbin-Watson. Maka nilai 4
minus DU-nya kita dapatkan 2,32. Berdasarkan tabel 5 diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1,814, yang artinya nilai Durbin Watson berada pada selang 1,68, lebih kecil daripada 1,814, lebih kecil daripada 2,32. Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada data yang digunakan dalam penelitian ini. Dari keempat hasil uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi uji asumsi klasik. Maka kita dapat melanjutkan ke pembentukan model analisis regresi linear berganda. Terbentuk model seperti yang ada di slide dengan interpretasi model B0 sebesar minus 17.877,249, yang artinya jika variabel inflasi dan indeks harga konsumen bernilai 0, maka estimasi nilai ekspor non migas akan menurun sebesar 17.877,249 juta dolar. Dan didapatkan B1 sebesar minus 481,43. Jika variabel indeks konsumen bernilai konstan, maka setiap kenaikan 1% variabel inflasi akan turun sebesar 481,43 juta dolar. Dan didapatkan B2 sebesar 225,112, yang artinya jika variabel inflasi bernilai konstan, maka setiap kenaikan 1% variabel indeks harga konsumen akan naik sebesar 225,112 juta dolar. Lalu baru kita bisa melakukan uji hipotesis penelitian dengan uji F. Dengan H0, variabel prediktor tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel respon, dan H1, variabel prediktor berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel respon. Dengan bantuan SPSS, kita dapatkan hasil seperti yang ada di tabel. Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa statistik uji F sebesar 0,673 lebih kecil daripada titik kritis F tabel, yaitu sebesar 4,26. Selain itu dapat dilihat juga bahwa nilai signifikansi sebesar 0,534 lebih besar daripada alfa 0,05. Dari kedua hasil tersebut dapat diambil keputusan bahwa H0 diterima. Hal ini memiliki arti dengan selang kepercayaan 95%, sudah cukup bukti bahwa variabel inflasi dan indeks harga konsumen tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel nilai ekspor non-migas. Lalu kita akan mencari jawaban untuk rumusan masalah pengaruh inflasi dan indeks harga konsumen secara parsial terhadap nilai ekspor non-migas di Indonesia pada tahun 2019. Kita lakukan uji hipotesis dengan uji T, dengan H0 variabel X tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y, dan H1-nya variabel X berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y. Dengan bantuan SPSS, kita dapatkan nilai uji T sebagai berikut. Berdasarkan tabel pada slide sebelumnya, dapat dilihat bahwa statistik uji T untuk variabel inflasi diperoleh sebesar min 0,473. Jika dibandingkan dengan titik kritis T yang diperoleh dari tabel, maka statistik uji lebih kecil daripada titik kritis T. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,646, lebih besar daripada alfa 0,05. Dari kedua hasil tersebut, dapat diambil keputusan untuk variabel inflasi bahwa H0 diterima. Hal ini memiliki arti dengan selang kepercayaan 95% sudah cukup bukti bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel nilai ekspor non-migas. Sedangkan untuk variabel indeks harga konsumen diperoleh statistik uji T sebesar 1,053. Jika dibandingkan dengan titik kritis T yang diperoleh dari tabel, maka statistik uji T lebih kecil daripada titik kritis T. Selain itu, dapat dilihat juga bahwa diperoleh nilai signifikansi variabel sebesar 0,32 lebih besar daripada alfa 0,05. Dari kedua hasil tersebut dapat diambil keputusan untuk variabel indeks harga konsumen bahwa H0 diterima. Hal ini memiliki arti dengan selang kepercayaan 95% sudah cukup bukti bahwa variabel indeks harga konsumen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel nilai ekspor non-migas. Lalu kita akan mencari jawaban untuk besar pengaruh inflasi dan indeks harga konsumen terhadap nilai ekspor non-migas di Indonesia pada tahun 2019. Kita lakukan penghitungan koefisien determinasi.
Dengan SPSS didapatkan koefisien determinasi sebesar 0,13. Hal ini berarti bahwa keragaman dari variabel nilai ekspor non-migas dapat dijelaskan oleh variabel inflasi dan variabel indeks harga konsumen sebesar 13%. Sedangkan 87% lainnya dijelaskan oleh variabel yang tidak masuk ke dalam model regresi pada penelitian ini. Selanjutnya ada kesimpulan. Dapat diambil 4 kesimpulan. Yang pertama, variabel inflasi dan indeks harga konsumen tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel nilai ekspor non-migas Indonesia pada tahun 2019. Yang kedua, variabel inflasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel nilai ekspor non-migas di Indonesia pada tahun 2019. Dan yang ketiga, variabel indeks harga konsumen juga tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel nilai ekspor non-migas di Indonesia pada tahun 2019. Dan yang keempat, besar keragaman variabel nilai ekspor non-migas Indonesia pada tahun 2019 dapat dijelaskan oleh variabel inflasi dan indeks harga konsumen hanya sebesar 13%. Saran yang dapat peneliti berikan yaitu diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan variabel-variabel yang lain agar dapat diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan nilai ekspor non-migas di Indonesia pada tahun 2019, serta agar dapat dijadikan suatu pembelajaran dan pengetahuan di masa depan, sehingga dapat meminimalisir atau bahkan menghindari penurunan nilai ekspor non-migas di Indonesia. Selain itu, peneliti juga menyarankan untuk menggunakan variabel dependen nilai ekspor migas di Indonesia agar terjadi keseimbangan antara nilai ekspor migas maupun non-migas sama-sama tidak mengalami penurunan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.